guys, balik lagi sama saya Aidante Gaming. Kemarin kan saya seringnya main game nih. Terus kemarin saya tutorial bikin mengganti coil. Nah sekarang saya pengen bikin konten ngobrol-ngobrol nih. Nah sekarang saya tuh punya teman yang dia tuh sekarang udah jadi selebgram, entah influencer. Soalnya tiba-tiba followernya 10k, makanya saya tuh pengen nanya-nanya gitu, kiat-kiat dia sampai di posisinya itu gimana gitu. Nah, ini perkenalkan teman saya dulu. Silakan kenalkan guys. Assalamualaikum, salam kenal, saya Sihamu. Bisa dicek di Instagramnya Sihamu. Saya pun sebenarnya punya itu, Ya, cuman karena memang nggak aktif, saya kurang paham tentang per-YouTubean, jadi saya eksis di Instagram aja gitu. Ya, Boleh di-share aja YouTube sekalian. Siapa tuh ada yang lihat, siapa tahu ya. YouTube. Nama YouTube-nya. Nah itu saya kurang paham. Ya terus kamu bikin ngapain aja gitu. Apa cuman share aja sih. Oh, ya udah. Sihab Muhammad. Ya. Siap Muhammad. Ya. Ya. Instagramnya Sihamu. Instagram siap. Boleh di-follow nanti ya. Oke. Jangan udah banyak. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Oh iya Udah benar. banyak. Follow aja saya masih 300 soalnya. Nah, Oke, ya. gimana? Jadi saya tuh cuman pengen tahu aja gitu awal mulanya bisa sampai di 10k itu gimana? Pertamanya Sebenarnya awalnya Apa yang dilakuin kenapa sama saya kamu gitu? jadi aktif di Instagram. Sebelumnya saya aktif di Facebook. Facebook tuh tempat yang paling oke berinteraksi sama orang-orang yang jauh di lokasi saya. Maksudnya Iya. pertemanannya jarak jauh. ya. Facebook tuh lebih menyenangkan, entah itu dari komen-komenan, share foto, berbagi Iya. apa Momen-momen gitu ya. momen-momen itu lebih oke menurutku. Terus interaksinya itu lebih seru lah. Mungkin itu kamu main Facebook sebelum ada Instagram. Enggak atau Udah sih, saya aktif Instagram 2017, 2016 akhir ke 2017. Berarti sih sebenarnya Instagram kan udah lebih, saya udah ketinggalan sebenarnya kalau main Instagram. Iya. Nah, kenapa saya jadi tertarik di Instagram? Instagram itu lebih oke ketika kita mau share foto tapi nggak mau ngobrol sama orang banyak. Ya, Jadi kalaupun cuman ada share banyak- foto aja udah Betul. Jadi ketika ada orang-orang yang komen, saya nggak dibalas. enggak, kecuali kalau mau aktivitasnya kita komen-komenan, Iya. saya lebih asik share di Facebook. Ah gitu. Tapi kan tadi kamu bilang tuh, kamu nggak pernah, jarang lah Nah, ngebales postingan kamu, DM kamu di Instagram. Tapi kenapa bisa 10k followernya? nah Itu tuh gimana gitu? Kan orang-orang tuh biasanya narik dulu tuh Oke. dengan dibalas-balasin dan sebagainya. sebenarnya dirawat bukan nggak pernah, cuman ya sesuka hati. Ya Iya. itu. Terus kenapa sekarang jadi tiba-tiba 10k? Itu mungkin karena memang Itu kayaknya nggak tiba-tiba deh. Itu kan ada step by step. iya, maksudku itu. Jadi ada proses di mana kamu tujuan main aktif Instagram itu apa? Saya tujuan pertama adalah share foto-foto kenangan-kenangan kita udah ngapain aja sih selama hidup di dunia ini, itu Iya. satu. Terus ya aktif, kamu sering melakukan hal-hal yang udah disediakan di Instagram, entah itu story IG itu selalu. Jangan terus foto doang kalau Instagram. Menurutku kalau di story gitu kamu pun harus Edit. itu penting, atau mungkin video-video kamu lagi menceritakan tentang hal kehidupannya kamu lagi di mana, itu tuh penting. Iya. Terus apalagi ya, live Instagram itu pun penting. Dan yang pasti mau ditonton atau enggak itu tuh harus istiqomah guys. Nah itu tuh kan kebanyakan orang-orang ketika dia nggak ditonton, Yeah. terus like-nya kurang, komennya Yeah. nggak ada, kan jadi males tuh. Yeah. Nah kamu pernah nggak sih berada di posisi itu gitu? Sebenarnya ya sebagai manusia biasa pasti pernah yang di mana yang aku live nih tapi nggak ada yang nonton. Iya. Aku Itu posting kan sakit ini, banget gak sih itu? ya Iya. karena ada rasa nggak sesuai ekspektasi Nah kita. ya itu benar. Terus kita mau posting foto, berharap ini foto bagus tapi kok yang like-nya biasa, atau Nah, malah iya. ada yang aku ngerasa ini fotonya biasa aja tapi like-nya banyak. Ya. Nah, itu kembali lagi, berarti poinnya adalah kita tuh harus yang niat kamu di Instagram tuh apa. Awalnya kan saya mau share foto, Iya. nggak peduli like atau apapun, yang pasti saya share foto itu sih. Oh. Nah, iya, kenapa iya. dia tiba-tiba jadi banyak followers? Yaitu mungkin karena efek dari karya-karyaku
Itu satu. Iya, Kedua, iya. kita harus egois guys. Itu penting banget. Walaupun egois itu perjuangan menjadi egois itu sangat berat. Kenapa? Banyak orang yang nggak suka sama keegoisan kita. Ya, iya. Satu hal adalah banyak orang-orang yang ketika dia ngefollow, saya jarang ngefollow back. Itu untuk menjaga hati aku juga, karena nggak semua saya orangnya sensitif. Ketika saya berteman sama orang yang tidak frekuensi, itu bikin kacau pikiran saya. Jadi saya hanya berteman sama orang-orang yang satu frekuensi. Kalaupun ada orang yang tidak ada orang yang jalanannya nggak sejalan, itu tuh bertemannya udah lama. Oh iya. Tapi visi saya prinsip saya baru kebentuk sekarang gitu. Nah, saya nggak bisa nge-unfollow mereka karena mereka udah lama bertemanan. Itu saya ngejaga. Kenapa saya nggak mau follow back? Karena untuk nge-unfollow back itu saya nggak bisa. Iya. Nah, kalaupun udah kejadian temenan dan dia story-storynya sering mengganggu, jangan sedih karena memang di Instagram ada fitur yang hide story atau apa-apa itu sih. Oh jadi gitu. Ya, jadi egois itu penting menurutku. Terus maksudnya kiat-kiat apa yang bisa bikin kamu bertahan gitu atau malah meningkat terus gitu? Selain harus posting terus ya, apakah emang harus beredukasi kah si postingannya? Apakah emang cuman menunjukkan diri kamu doang nih? Bahwa saya ngelakuin ini gitu. Terpenting adalah memang apa adanya. Saya itu seperti ini. Oh iya. Tapi tidak melepaskan edukasinya. Jangan sampai kamu sering posting tapi bermanfaat gitu ya. Mungkin nggak masalah buat orang lain, tapi alangkah indahnya, alangkah bagusnya ketika kamu posting dan bermanfaat. Itu ilmu yang kamu sebar dan orang lain tuh pakai, itu tuh ada hijriah ilmu. Hijriah ilmu. Amal ilmu, tau gak sih? Oh iya, paham. Apa? Iyalah itu pokoknya. Iya. Jadi Lupa. Beda cerita ketika kita posting sesuatu hal yang sama, viewersnya misalkan 800 nih yang lihat, tapi karena kita postingannya cuman biasa aja, maksudnya nggak ada sesuatu yang bisa diambil, ya udah orang-orang cuma ngeliat doang, cuma skip doang gitu ya. Kalaupun nggak di skip ya udah cuma lihat doang. Tapi ketika kita ngasih story yang ada manfaatnya, kayak misalkan cara bikin aliagram tuh kayak gimana, jadi orang tuh bikin terus ada yang dipraktekin gitu ya. Terus yang ini kok aliagramnya enak, nah, ini dilihat dari ini. Oh iya, bisa jadi rezeki buat orang lain juga kan? Itu dia. Dijualin atau apa kan? Nah, itu sih. Yang pasti sih jadi diri sendiri aja. Jangan berusaha atau jangan kekeh pengen menjadi orang lain. Iya. Itu sih aku bilang. Tapi di balik itu semua ada nggak sih yang bikin kamu sempat mikir, ini kayaknya udah nyerah nih, nggak mungkin nih gitu. Ini kayaknya udahlah nggak usah terusin posting kayak gini gitu, banyak yang ngehina, banyak yang ngecibir gitu. Ada nggak sih titik di situ gitu? Jadi gini, saya pernah posting review makanan. Itu pertama kali saya nge-review makanan di posting. Biasanya tahun berapa itu? Tahun kemarin. Baru berarti ya. Iya, baru. Semenjak 10K berarti ya? Iya. Iya, bagus ya. Terus ada yang posting, saya posting makanan, udah kayak gitu, ada teman saya, teman Instagram, dia langsung bilang, ini cara selebgram kalau makan tuh bla 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 bla. Dengan dia tuh, saya tuh pengen nyindir aja nih buat yang suka makan bla 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 bla, kayak gitu kan. Terus jadi sedikitnya sih mental agak turun. Oh iya. Mental agak turun. Kenapa? Karena memang itu tuh udah kena pisan lah ya si mentalnya itu ya. Iya. Tapi kita punya prinsip yang maksudnya gini, like dan dislike itu selalu ada, apalagi di media sosial. Iya, benar. Nah, kamu mau yang mana? Kamu mau yang support orang-orang yang lagi berusaha, orang-orang yang belajar, atau mau nyinyir untuk bikin orang itu mentalnya down dan ngerubah karakter si ketika saya nyinyir, karakter saya jadi buruk gitu. Oh iya. Selain yang dinyinyirin itu jadi mentalnya down. Iya benar-benar. Gitu berarti sih. Gini mungkin ya,
kita bikin konten tuh sebenarnya ya udah untuk yang orang suka sama kita Betul, aja. betul. Kita nggak usah pedulin sama orang yang nggak suka sama kita. Ya. Karena karya kita tuh untuk mereka gitu, Iya. untuk yang suka. Iya, iya. Kalaupun yang nggak suka berarti dia itu belum mampu ke Nah, bisa level yang jadi kita itu. sekarang. Mungkin Gitu. bisa jadi mereka mengagumi tapi caranya seperti itu, Ya. dengan menghina dan sebagainya. Iya, betul. Iya, seperti itulah. Oh, iya. Gitu guys. Terus sekarang rencananya ke depan ngapain nih? Udah 10k nih. Apakah mau nambah gitu sampai 20k? Yang targetnya? Kalau ya iyalah pasti semua tuh harus ada peningkatan guys. Tapi nggak maksudnya pada akhirnya kan mau ngikutin saya, alhamdulillah. Kalau nggak pun ya kalian yang nggak ngikutin saya itu kalian akan menyesal. Kenapa? Karena kalian tidak dapat informasi yang saya berikan. Iya. Gitu aja. Buat kalian spoiler ya, kalau misalkan story dia tuh isinya meramal. Terus, ya benar dia sering meramal. Makanya kalau misalkan kalian, saya Aquarius apa, langsung dibaca hari itu juga, langsung story. Oke. Terus, jadi sekarang udah mulai endorse belum? Saya gini, ada beberapa yang nawarin udah ada. alhamdulillah lah ya, ada teman-teman yang saya bantu teman juga. Bantuin promoin apa produk-produk saya sih senang aja. Tapi Iya, satu iya. hal saya ngingetin ke teman-teman saya. Iya. Oke, mungkin follower saya 10k ya. Iya. Oke, tapi kan semua itu tidak menjamin. Itu tidak menjamin. Jadi jangan berharap lebih dari postingan Iya. dari postingan saya gitu. Jangan berharap dengan 10k tuh misalkan orang yang kita bantu tuh langsung. Iya. Iya, Saya bukan paham. artis guys. Iya, Mungkin iya. kalau kita artis beda cerita Beda kan. cerita. Kita tuh kalau kita artis yang mengiklankan artis, orang tuh ngelihat artisnya bukan ngelihat si followersnya. Paham gak sih? Oh iya, paham. Gitu ya. Oh iya. Berarti Gitu sih. sekarang jadi masih ngebantu-bantu aja nih. Bantu-bantu aja. Masih Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang bilang udah gini, kalau cuma posting doang saya bisa. Tapi kalau kalian udah pakai jasa saya ya ada bilunya. Oh iya, oke. Jasa dalam arti kata lo mau foto produk, berarti kamu harus bayar untuk itu. Soalnya kan kita usaha juga Usaha, buat itu. karena untuk ngedapetin gambar yang lebih bagus itu butuh kita belajar Iya, itu. iya benar-benar. Buat kalian yang belum tahu gimana behind the scene-nya itu susah banget asli. Bisa seharian. Bisa seharian. Ya. Buat satu foto bisa sampai seharian. Ya. Itu Jadi tuh, kalian harus paham banget lah. Lah pokoknya mah. iya, jadi gini. Jadi saya nggak masalah, saya nggak nyantumin harga, cuman posting foto-foto yang kalian kirim. Nah, kalau ngebantu sampai situ aja ya. Ya. Tapi kalau kamu mau difotoin atau dibikin video, itu beda cerita karena itu tuh ada. Udah Iya usaha. kita teman, tapi apakah teman bisa membayar uang sekolah kita? Nah, benar. Emang teman mau bayarin kita makan? Kan enggak. Itu paham nggak sih maksudnya? Paham ya? Harusnya paham, Iya, harusnya iya. paham. Jadi kalau misalkan ada yang ada yang masih bilang, adulah harga temen, adulah kasihan tuh bantuin. Hey, ngaca gitu. Jadi gini, ada salah arti ketika kita bilang harga teman. Sih saya setuju aja kalau harga teman. Tapi bukan gratis ya. Ya. Itu kadang-kadang orang menafsirkan tuh bayar tuh udah teman, bukan gratis guys. Iya, Ya, paham, itu sih. paham, Jadi paham. kita biasanya saya punya produk baju cara bicara, misal biasanya saya pasang harga 100.000, ke temen bisa lah 80. 80. Nah, Gitu. itu masih mending lah ya. Ya, jangan Ya. sampai jadi 50.000 itu. Iya, benar-benar. Itu mah nyekek guys. Malah katanya kalau misalkan teman yang baik itu mereka tuh ngedukung sebenarnya. Betul. Kadang mereka ngelebihin, harusnya mah ya. Misalkan ngelebihin sih temennya lagi usaha, lagi jualan, lagi apa. Mereka tuh support gitu, Yeah. bukannya nyinyir, bukannya malah atuh kasih murah, enggak kayak gitu. Yeah. Harusnya. Ya, jadi Ya. kembali lagi ke poinnya adalah kenapa saya menjadi karakter yang seperti ini. Saya punya teman-teman yang alhamdulillah satu frekuensi. Jadi saya punya teman-teman Instagram yang memang dia followersnya udah luar biasa. Kalau aku bilang dia udah dibilang selebgram tuh Iya, bener-bener iya, gitu ya, karena memang postingannya oke, terus dia udah endorse yang di mana-mana. Tapi luar biasanya ketika saya chat dia menanyakan sesuatu, dia balasnya tuh fast respon Wah, dan iya, oke iya. gitu. Iya. Dan ya itu ada sebagian orang yang lu selebgram katanya, tapi menurut aku enggak.
Iya, gitu iya. guys. Dan menurutku sih itu ada beberapa. Kalau kalian kenal nggak usah lah ya. Nggak usah lah. Nanti kita undang coba ya. Oke. Mahal guys mau diundang Oh mah. iya sih. Siapa tahu kan ini koneksinya jadi saya ikut gitu. Iya iya. Oke. Iya. Tapi mungkin yang tadi kamu bilang itu yang dia jadi tiba-tiba berubah, yang kata kamu dia selebgram cuman dia jadi kayak kesannya kayak sombong, misalkan kamu nanya nggak dibalas gitu. Itu ngaruh nggak sih dari followers gitu? Karena kita ngerasa nih udah 10.000, 20.000 jadi siapa sih lo gitu. Aku sih kalau ke sana nggak tahu ya. Aku nggak tahu. Cuman bersyukurnya saya berteman sama orang-orang yang santai ketika followers banyak, ramah ketika followers sedikit gitu ya. Biasa aja. Oh iya. Biasa aja guys. Nggak berubah. Itu tuh teman-teman saya bersyukurnya teman-temannya kayak gitu ya. Gitu. Oke. Ya udah Gitu, guys. Jadi ini penutup nih ya. Oke. Tips-tips kamu deh, maksudnya buat orang-orang yang masih followersnya sedikit, orang-orang yang masih berjuang di Instagram gimana? Ini capai posisi sekarang nih. Tetap berkarya, posting apapun yang kamu posting tentunya tidak melebihi batas-batas yang telah ditentukan. Bener, PSBB ingat. Oke. Ya udah segitu aja nih. Oke, siap. Udah. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum.